Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada lanjutan materi berikutnya tentang teori batang. Nah, dalam teori batang ini, apa saja capaian pembelajaran khususnya? Bisa dilihat di sini mahasiswa memahami konsep batang dan mengetahui perbedaan antara beban lateral, beban aksial, dan beban torsional. Kemudian mahasiswa mengetahui jenis pembebanan. Mahasiswa mengetahui jenis-jenis tumpuan, mahasiswa mampu menghitung besarnya reaksi gaya dan reaksi momen. Oke, masuk ke definisi daripada batang atau beam. Batang merupakan bagian struktur yang punya panjang lebih besar dari dimensi penampangnya. Batang menerima beban tegak lurus terhadap sumbu memanjangnya. Nah, bisa dilihat di sini. Ada beban atau gambar seperti B tegak lurus terhadap sumbu batangnya, sumbu memanjangnya. Kemudian batang juga bisa mendapatkan gaya searah dengan sumbu memanjang batang, misalkan seperti ini. Maka apabila ada gaya P yang menarik ke kiri atau ke kanan, atau bahkan sebaliknya menekan ke kiri dan ke kanan, maka dikatakan sebagai axial load pada searah sumbu memanjang batang. Sedangkan untuk lateral load, yaitu gayanya tegak lurus pada batang. Kemudian untuk yang torsional load seperti ini, maka batang tersebut mengalami suatu puntiran atau dipuntir. Nah, kalau ini ada suatu putaran mengakibatkan batang ini mau nggak mau dia akan terpuntir searah dengan arah puntirannya. Kemudian kita lanjut. Berikutnya adalah beban terpusat dan beban terdistribusi. Nah, seperti gambar A, di sini terlihat ada suatu beban terpusat, yaitu berupa P sebesar X kilogram atau kilonewton. Jadi, misalkan kita ada suatu papan, kemudian berdirilah orang di sini untuk melakukan misalkan terjun bebas di suatu kolam renang, maka orang tersebut berposisi sebagai beban terpusat. Nah, sedangkan beban terdistribusi merata atau beban merata, maka kita bisa lihat di sini, misalkan suatu bentang sederhana dengan panjang tertentu A, kemudian B, di sini ada berbagai macam kendaraan misalkan di situ berada di atasnya. Maka di sini akan menjadi beban merata dalam suatu jembatan. Nah, seperti itu. Ada juga beban yang terdistribusi bervariasi. Nah, artinya di sini antara ujung A, misalkan yang kiri A, yang B kanan, besarnya tidak sama. Yang kiri lebih kecil dan yang kanan lebih besar. Jadi terlihat seperti segitiga. Nah, ini bisa terlihat seperti segitiga. Oke. Saya lihatkan di sini, atau bisa juga terdistribusi seperti ini. Maaf. Terdistribusi seperti ini misalkan ya. Di sini saya bisa contohkan misalkan trapesium seperti ini. Ini juga termasuk kategori terdistribusi bervariasi. Nah, ini adalah contoh-contoh